Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan jurnal penelitian yang saya lakukan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Prastowo selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen, dan juga kepada teman-teman yang juga telah memberikan banyak kritik, saran maupun masukan sehingga jurnal penelitian ini dapat saya selesaikan. Langsung saja, penelitian yang saya angkat adalah pengaruh penerapan program remedial dan program pengayaan melalui pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam, di mana lokasi penelitian ini yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Giwangan, Yogyakarta. Ada 4 subbab dalam jurnal ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalamnya nanti ada latar belakang masalah, kemudian juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua adalah landasan teori terkait dengan konsep dasar dari variabel-variabel yang saya ambil. Ada program remedial, ada program pengayaan, ada pembelajaran tutor sebaya, dan juga ada hasil belajar PAI. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian. Di dalamnya nanti termasuk apa jenis penelitian yang saya gunakan, desain penelitian seperti apa, kemudian termasuk teknik pengambilan sampel dari populasi yang ada, instrumen penelitiannya, kemudian sampai pada alur dari pengolahan data. Nah, kemudian dari alur pengolahan data tersebut, datanya diolah dan masuk dalam subbab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Baik, langsung saja masuk ke dalam subbab 1, yaitu latar belakang masalah. Salah satu proses pembelajaran adalah transfer ilmu pengetahuan antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, di mana guru menjelaskan materi ajar dan siswa menerima materi tersebut. Proses ini terlihat sangat kompleks dan dinamis, maka proses pembelajaran itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor siswa, guru, materi yang diajarkan, maupun termasuk fasilitas yang menunjang pembelajaran di sekolah. Tidak semua siswa mampu menerima dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Perbedaan latar belakang, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh siswa membuat siswa berbeda-beda dalam menerima dan memahami mata pelajaran atau materi pelajaran. Ada siswa yang memang cepat dalam menerima pembelajaran, ada yang biasa-biasa saja, ada juga siswa yang memang lambat, bahkan sangat lambat dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ditambah lagi karakteristik mata pelajaran PAI yang banyak memuat tulisan-tulisan Arab serta hafalan ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa. Ada siswa yang mencapai standar KKM, ada juga siswa yang belum mencapai standar ketuntasan minimal dalam belajar. Nah, permasalahan ini menuntut seorang guru untuk membantu dan memfasilitasi semua kebutuhan siswa dalam mencapai standar KKM dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa, baik itu siswa yang sudah mencapai standar KKM maupun siswa yang belum mencapai standar KKM. Dan untuk memfasilitasi kedua kelompok siswa tersebut, yaitu
dengan menerapkan program remedial dan program pengayaan. Dan salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh guru adalah pembelajaran tutor sebaya. Dengan strategi ini, guru dapat membantu siswa, baik siswa yang belum mencapai standar KKM maupun siswa yang sudah mencapai standar KKM. Kelompok siswa yang belum mencapai standar KKM disebut dengan TUT, yang akan diajar oleh kelompok siswa yang sudah mencapai standar KKM yang bertindak sebagai tutor. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor yang merupakan teman sebayanya, kelompok siswa yang menjadi TUT lebih nyaman dan tidak sungkan atau malu dalam mengemukakan kesulitan belajar yang memang selama ini mereka hadapi. Dan juga kelompok tutor diharapkan memperoleh pengalaman baru dan menambah wawasan, karena mereka dituntut tidak hanya memahami materi yang diajarkan, tetapi juga terampil dalam menyampaikan materi yang mereka pahami kepada teman sebayanya. Melalui pembelajaran tutor sebaya, diharapkan perolehan pengetahuan sebagai hasil dari belajar, dalam hal ini adalah belajar PAI, yang diperoleh siswa semakin meningkat. Yang kedua adalah rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah penerapan program remedial melalui strategi pembelajaran tutor sebaya itu berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa, dan apakah penerapan program pengayaan melalui strategi pembelajaran tutor sebaya itu berpengaruh juga terhadap hasil belajar PAI siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Kalau rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan, hipotesis itu berbentuk pernyataan. Ada 2 hipotesis. Yang pertama adalah bahwa penerapan program remedial melalui strategi pembelajaran tutor sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa. Ini harusnya tidak ada tanda tanya, ini ada kesalahan teknis. Kemudian yang kedua adalah penerapan program pengayaan melalui strategi pembelajaran tutor sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah landasan teori. Ada beberapa teori yang digunakan terkait dengan variabel-variabel yang saya ambil. Yang pertama itu adalah program remedial. Apa itu program remedial? Program remedial adalah program yang bertujuan untuk membantu siswa yang belum mencapai standar ketuntasan minimal belajar dengan program perbaikan. Artinya apa? Bahwa program ini ditujukan untuk anak atau peserta didik yang memang belum mencapai KKM sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Misalkan kalau PAI 75, maka siswa-siswa yang belum mencapai nilai tersebut masuk dalam program remedial. Kemudian yang selanjutnya adalah program pengayaan, yaitu kegiatan memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Artinya untuk anak-anak yang memang sudah atau peserta didik yang sudah mencapai KKM pun tidak ada kegiatan tambahan, dan salah satunya adalah dengan pembelajaran tutor sebaya, di mana pembelajaran tutor sebaya itu adalah kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagai ilmu pengetahuan atau keterampilan
pada siswa yang lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam hal ini, pembelajaran tutor sebaya yaitu untuk anak-anak yang memang masuk dalam program remedial dan untuk anak-anak yang masuk dalam program pengayaan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil belajar PAI. Apa itu hasil belajar PAI? Hasil belajar PAI adalah penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya. Artinya penilaian akhir dari mungkin penilaian-penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen, dengan desain penelitian yang digunakan adalah one shot case study, yakni penelitian yang dilakukan pada satu kelas eksperimen yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya hasilnya akan diobservasi lebih lanjut, termasuk dalam penelitian kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasinya adalah seluruh siswa MI Al-Islam Kiwangan Yogyakarta. Kemudian populasi terjangkaunya adalah untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, yaitu sebanyak 48 siswa. Saya tidak memasukkan untuk kelas 1 dan kelas 2 karena memang kelas 1 dan kelas 2 sangat sulit untuk menerapkan program tutor sebaya. Kemudian dengan teknik cluster random sampling, saya mendapat sampel yaitu siswa kelas 4 sebanyak 14 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu siswa yang nilainya di bawah KKM yaitu di bawah 75 sebanyak 8 siswa, dan siswa yang telah mencapai KKM atau nilainya di atas sama dengan 75 yaitu 6 siswa, termasuk pada mapel Quran Hadis materi hukum bacaan idgham dan iqlab. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan pada satu kelas eksperimen, yaitu pada kelas 4 yang diberi treatment. Apa treatmentnya? Yaitu dengan pembelajaran tutor sebaya. Kemudian dari treatment tersebut, apa yang bisa saya lakukan untuk pengolahan data? Yang pertama adalah dengan menggunakan tes, yaitu soal tes untuk mengetahui hasil belajar PAI dalam bentuk 20 soal pilihan ganda dan 10 soal urian. Soal tes ini untuk mengukur hasil belajar PAI yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar pada mata pelajaran Quran Hadis dengan materi ajar hukum bacaan idgham dan iqlab. Jadi ada yang disebut dengan tes setelah tes sebelum, berarti ulangan yang dilakukan di kelas 4, kemudian ada tes yang sama juga yang dilakukan setelah pembelajaran tutor sebaya. Kemudian yang selanjutnya adalah alur pengolahan data. Dari data-data yang saya ambil, kemudian saya olah. Yang pertama yaitu dengan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Kemudian juga menguji homogenitas varians data untuk mengetahui apakah data itu homogen atau tidak. Kemudian yang ketiga, menguji linearitas untuk mengetahui persamaan regresi yang didapat linear atau tidak. Kemudian yang keempat, menentukan persamaan regresi untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat, apakah positif atau negatif. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan kebaikan model untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir adalah menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang saya ambil tadi ditolak atau diterima. Nah, dari pengolahan data tersebut dimulai dari uji normalitas yang teman-teman nanti bisa baca di jurnal penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan program remedial melalui pembelajaran tutor sebaya itu berpengaruh, bahwa penerapan program remedial melalui pembelajaran tutor sebaya itu berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa, dan juga bahwa penerapan program pengayaan melalui pembelajaran tutor sebaya itu berpengaruh terhadap hasil belajar PAI siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan. Untuk pertanyaan, kritik, saran nanti bisa disampaikan lewat Google Classroom. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.